Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diselamati. Alhamdulillah ya guys. Kembali lagi bersama kita berdua, masih bersama saya Alefis Putra dan Fabian Sinatria Patayala sebagai host di The Best Podcast. Ini udah berapa nih? Episode berapa ya? Episode kedua berarti. Episode kedua ya. Episode kedua. Kemarin kita sama Pak Is, kita obrolin keseharian Ramadan ya. Iya. Sekarang ada bintang tamu baru lagi nih. Bintang tamunya kayak bintang tamunya lebih spesial lagi dari ya. kemarin. Iya, lebih spesial lagi. Dengar-dengarnya gimana sih itu? Jadi beliau ini sudah ada di Al-Multazam sejak 2009, sudah menjadi guru, terus sekarang juga menjabat sebagai salah satu kepala bagian di yayasan sebagai kepala bagian penjamin mutu di Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khotimah. Gitu. Jelas Kira-kira gimana nih? Langsung sih. Langsung aja ya. Langsung aja nih. Tes Pak Edi. Iya. Gimana Pak kabarnya Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat. Semangat ya. Walaupun lagi puasa nih. Iya. Ini Ramadan ke-20 tetap semangat ya. Iya, tetap sehat, tetap selalu istiqomah dalam ibadah. Ya. Iya, Pak. Antum ngomong-ngomong masih istiqomah? Alhamdulillah masih Pak. Masih belum bolong puasanya? Belum. Tarawihnya belum bolong? Alhamdulillah. Udah khatam Quran berapa kali? Saya alhamdulillah baru sekali Pak. Alhamdulillah. Iya. Enggak nanya ke Bapak? Bapak udah khatam berapa kali Pak? Ya, insyaallah mau dua kali lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa targetnya 3 kali khatam. Amin. Amin. Nih sebelum kita masuk topik nih, kita berdua pengen nanya dulu nih tentang Pak Edi langsung nih. Boleh. Kira-kira tadi kan sempat disinggung kan, kayak Pak Edi tuh di Al-Multazam ini sudah lama nih. Kira-kira Pak Edi tuh udah berapa tahun sih Pak di Al-Multazam ini khususnya nih? Tadi kan sudah dibahas ya. Oh barangkali kan penonton kan yang mau tahu. Kan gitu. baru pengantar Pak. Ya, jadi dari 2009 itu kalau dikurangkan dengan tahun ini jadi berapa tuh? 16 tahun ya? Iya Pak. Ya 16 tahun itu Bapak tadinya di Al-Multazam Manis Kidul. Multazam 1 ya Pak? Multazam 1 menjadi guru geografi, kemudian diamanahkan sebagai staf kesiswaan pada waktu itu ya, menangani lomba-lomba. Baru tahun 2015 ya kalau nggak salah, Bapak diangkat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ya. Nah setelah itu diamanahkan sebagai kepala sekolah dari 2015 sampai 2019. Nah, 2019 mutasi ke sini. Nah, sampai sekarang masih mengajar di sini ya, tapi amanahnya sudah berganti. Kalau di sini ngajar seperti biasa, ya, tetapi juga masih punya amanah juga, tadi sudah disebutkan sebagai kepala bagian penjaminan mutu. Ya, jadi total 16 tahun ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Lama banget. Masih lama ya. Iya, seusia antum berdua. Iya, kayak gitu ya. Jadi begitu antum jebrol, ya Bapak hadir ke sini. Gitu ya. Oke Pak, jadi buat hari ini kita tuh topiknya itu ini Pak, kan sekarang udah Ramadan hari ke-20 ya Pak? Oh iya. Iya, udah Ramadan hari 20, jadi dihitung-hitung berarti sekitar 10 hari lagi kan Pak kita nyampe ke Idul Fitri gitu. Iya, insya Allah. Nah, buat apa ya, ritual tahunan tuh Pak, kan kalau udah mau Idul Fitri biasanya tuh orang-orang pada mudik nih Pak. Iyalah. Pada mudik. Wajib itu. Lagi-lagi kan kita juga udah mau perpulangan ya. Iya. Bagi santri mah mudik itu wajib ya. Iya. Masa mau tinggal di pesantren. Wajib. Masa lebaran di pesantren Pak? Pernah. Iya, Pernah ya? Pernah. Kita merasakan ya? Kita pernah merasakan Pak. Merasakan ya? Merasakan. Era Covid. Iya. Mantap itu ya. Mantap. Tidak terlupakan itu lebaran di pesantren ya. Jadi gimana nih Pak, Bapak kira-kira udah ada planning buat mudik belum Pak nanti Pak? Buat mendekati Idul Fitri kan nih, kira-kira Bapak udah ada planning mudik belum nih Pak? Jelas dong. Bapak kan asalnya dari Jawa Tengah gitu ya. Ya sejak 2009 sampai sekarang ya hampir tiap lebaran itu pasti mudik ya, kecuali pas masa Covid itu. Iya. Ya, kemudian tahun 2010 setelah menikah, nah ini ada rutinitas mudik yang agak berubah gitu. Yang tadinya setiap menjelang lebaran mudik, ya maka
ketika sudah menikah digilir, kadang-kadang sholat Idul Fitri di istri, kadang-kadang sholat Idul Fitri di Jawa Tengah gitu. Nah tapi tetap diupayakan setiap Lebaran itu ada saatnya pulang ke kampung halaman gitu. Ya seperti itu. Jadi memang menjadi apa ya, sudah diagendakan secara rutin itu pulang ke kampung halaman setahun tuh paling tidak 2 kali ya. Salah satunya pada waktu Idul Fitri. Ya. Itu ya. Iya. Siap. Nah kira-kira nih Pak, kan kita kan masih Ramadan nih ya. Nah nanti kan kita insya Allah perpulangan tuh sebentar lagi kan, kalau salah tanggal 22 kan kalau Multazam tuh ya. Iya. Nah nanti tuh kan para ustadz-ustadz juga otomatis, para guru-guru juga pasti bakal pulang kan pada cuti bersama. Betul. Nah, ini nih saya pengen nanya nih Pak, Bapak ada tips gak bisa atau saran gitu, misal kayak kita tuh mudik, cuman kita harus ada persiapan di bulan Ramadan juga, jadi kayak kita tuh bisa menyeimbangkan antara ibadah sama liburan gitu. Kira-kira Bapak ada tips gak Pak? Dari pengalaman Bapak kayak bebas? Ya, kalau tips itu sebelum mudik ya pastikan target-target di bulan Ramadan itu bisa kita kita rapel gitu ya pada waktu hari hanya. Tapi jauh sebelum mudik sebenarnya tips mudik ini berlaku jauh-jauh hari sebelum kita mudik gitu ya. Ya, jadi yang mungkin bisa Bapak sampaikan ketika kita mau mudik itu jelas diawali dengan niat dulu ya. Kita niat mudik itu bukan untuk sekedar gaya-gayaan pulang kampung gitu ya, ataupun ikut tren gitu ya, tapi mudik itu kita niatkan yang pertama sebagai ajang silaturahim kita ya. Ya kan, kalau silaturahim menyambung tali persaudaraan itu menjadi pahala. Yang kedua, kita juga niatkan untuk birrul walidain. Bapak masih punya orang tua, masih punya saudara, maka dengan kita mudik ini sebenarnya ajang kita untuk kembali ke rumah orang tua, dan kita itu sebagai bukti ya bakti kita kepada orang tua. Nah kalau diniatkan secara benar, insya Allah mudik kita bukan sekedar perjalanan yang melelahkan, tapi insya Allah juga menjadi pahala. Itu tips yang pertama ya. Apa tadi? Niat. Ya. Yang kedua, memang mudik ini juga kita rencanakan dengan baik ya. Waktu kapan harus mudik itu kita sesuaikan dengan waktu kerja kita, juga waktu liburan anak-anak. Nanti antum juga akan merasakan ya, kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak-anak ya, mudik itu harus disesuaikan dengan waktu kerja ya, harus berapa lama di rumah gitu ya. Apalagi kalau mudiknya pakai kendaraan umum ya, pakai bis misalnya, itu sekarang kalau mudik di luar kota harus direncanakan dulu, bahkan ada yang harus minta DP dulu ya, di DP bayar ke bis dulu berapa persen gitu ya, supaya nanti dapat jadwal keberangkatan ya. Nah kalau lebih parah lagi kalau naik tiket kereta, nyari tiket kereta api, nah itu untuk tiket yang harga-harga miring karena Bapak sukanya tiket yang ekonomis, sama aja ya dengan bisnis ya, hampir sama fasilitasnya ya. Itu kalau kita mau dapat tiket seharga yang ekonomi, itu kita harus tiket war dulu 3 bulan sebelumnya atau 90 hari. Jadi kapan mau ada liburan, kapan ada kapan kita berangkat mudik itu harus sudah ditentukan jauh-jauh hari gitu. Jadi perencanaannya sudah matang terkait waktu. Yang kedua, kita juga perlu mempersiapkan finansial. Nah, mudik itu kan pakai biaya. Iya. Pasti nggak mungkin gratis ya. Memang ada fasilitas mudik gratis ya. Ya kecuali dapat rezeki yang tiba-tiba gitu ya, kayak sponsor dari misalnya dari perusahaan yang beda lagi gitu. Tapi kan secara umum mudik itu perlu buat makan di jalan, perlu buat beli oleh-oleh mungkin, kemudian biaya saat di sana, beli jajan saat di sana di kampung halaman. Nah itu jadi secara finansial juga perlu disiapkan. Jadi Bapak nabung dulu dong sebelum mudik. Iya. Itu. Yang berikutnya ada juga persiapan kalau bawa kendaraan pribadi itu juga harus disiapkan juga ya. Harus servis dulu misalnya, harus cek bagian-bagian tertentu di kendaraan ya, bawa ke bengkel gitu ya. Jangan sampai kita sedang mudik enak-enak di perjalanan tiba-tiba mesinnya overhead gitu ya. Kan bikin repot petugas jalan tol gitu ya. Atau tiba-tiba suaranya berisik karena kaki-kakinya bermasalah gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu dipersiapkan terkait kendaraan ya. Jadi kondisi kendaraan kita juga harus sudah siap untuk dibawa mudik gitu ya. Nah berikutnya
diri kita, pribadi kita juga harus kondisi sehat. Ya, maka beberapa waktu sebelum mudik pastikan kita menjaga kesehatan supaya tidak terganggu di perjalanan ketika kita mudik tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ada gangguan kesehatan yang lain gitu ya. Dan yang tidak kalah penting, nah kondisi kebersihan dan keamanan rumah itu juga perlu. Nah, ya kenapa? Karena ketika kita meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, kemudian datang juga masih bersih, itu kan enak ya. Tapi kalau kita tiba-tiba rumah masih kosong tapi masih rumah kosong dibiarkan dengan kondisi kotor, ditinggal mudik ya kan nggak enak ketika kita datang kondisi rumah masih berantakan ya. Jadi ketika meninggalkan rumah juga kita pastikan sudah kondisi bersih dan kita pastikan juga keamanan rumah, jangan sampai ketika kita mudik colokan listrik masih pada nyala, ya, potensi kebakaran dan sebagainya tidak kita teliti sebelum berangkat mudiknya. Jadi keamanan dan kenyamanan rumah itu dipastikan sebelum kita meninggalkan menuju kampung halaman. Ya itu tips dari Bapak sih. Nanti untuk tips lengkapnya bisa silakan cari di bawah. Nah, selain dari tips-tips gitu kan kadang-kadang juga ketika kita mudik kan pasti ada ya entah kendala-kendala kan Pak, mungkin ya seperti yang Bapak bilang war tiket atau biasanya yang kalau di berita-berita tuh ada kemacetan lah dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Bapak apa sih selama Bapak sudah bertahun-tahun mudik ya Pak? Apa sih tantangan yang menurut Bapak paling ya menantang lah dan cara Bapak biar bisa tetap jalan dan lancar selama perjalanan mudiknya gitu Pak? Iya, ada pengalaman satu kali waktu tahun 2020 ya, Bapak mudik ke Jawa itu mengajak keluarga kecil Bapak, kemudian mengajak dua anak Al-Multazam ya. Kemudian salah satunya keponakan Bapak sama satu temannya orang Medan. Karena dia nggak pulang kampung ya, akhirnya ikut mudik ke rumah Bapak gitu ya. Nah, tapi kebetulan pada waktu itu bawa kendaraan pribadi gitu ya, untuk pertama kalinya nyetir ya. Tapi sayangnya Bapak belum hafal dengan Medan ya, jadi mengandalkan Google Map gitu ya. Nah ketika masuk ke wilayah perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Liu ya. Jadi dilewatkan gunung yang sangat terjal sekali gitu ya. Dan tips-tips mengemudi pada waktu itu belum Bapak kuasai dengan baik ya. Sampai akhirnya terjadi kecelakaan yang ya untungnya Bapak sekeluarga masih selamat gitu karena mobil yang nggak kuat nanjak tapi mundur lagi dan akhirnya nabrak pengaman jalan gitu, nggak sampai masuk jurang, alhamdulillahnya seperti itu ya. Nah tapi dari situ Bapak belajar kalau mau mudik ya pastikan rutenya harus hafal dulu gitu ya. Rute mudik harus bisa dikuasai dulu ya, minimal kalau tidak hafal jalan kita tahu poin-poin ataupun tahu titik yang harus kita cari ya, yang harus kita cari di Google Map itu. Jangan sampai kita nyasar atau jangan sampai kita salah titik yang menyebabkan kita rugi ya. Nah, kemudian yang berikutnya mudik itu kan penuh penuh dengan hal yang melelahkan, perjalanan yang panjang, kemudian di jalan juga ketemu dengan berbagai hal yang mungkin tidak mengenakan ya. Maka di situ kita juga dilatih untuk bersabar. Nah, jadi jangan sampai saat mudik itu kita mengedepankan emosi. Jadi berada di jalan, apalagi kalau mengendari mobil sendiri, ya harus harus sabar, bisa mengendalikan emosi. Ya, jangan sampai kita terburu-buru gitu ya. Dan istirahat itu penting ya. Istirahat itu penting, tiap 3 jam sekali sempatkan mampir ke rest area ya. Kalau sudah sekiranya enak ya, sudah sekiranya lebih segar, baru lanjutkan perjalanan itu ya. Jadi ada sebuah fenomena kecelakaan yang terjadi itu akibat ada namanya microslip gitu ya. Jadi kalau kita mengendarai lebih dari 3 jam itu
kita berpotensi terkena itu microsleep. Jadi ketiduran selama beberapa detik tanpa sadar gitu. Makanya ketika kita mengendarai mobil pribadi, ya seyoganya setiap 3 jam sekali itu kita ada istirahat begitu. Meskipun mobilnya sebagus apapun gitu ya, kita bisa senyaman apapun kita berkendara, tetap saja istirahat itu wajib gitu. Nah itu, jadi kuncinya di istirahat. Ya, jangan sampai kita kurang istirahat, terus akhirnya lelah, gampang emosi, waduh itu bisa berbahaya di perjalanan ya. Nah itu, jadi kata kuncinya ada di istirahat. Jadi kita harus jaga kesehatan tubuh kita juga ya. Jangan nyampe mudik malah lupa sama kesehatan diri sendiri. Iya. Bahaya. Apalagi udah capek, emosi, wah bahaya mudik. Makin. Tapi kalau naik kendaraan umum sebenarnya lebih enak ya. Lebih enak. Hanya kalau mudik ke arah Jawa itu memang itu tadi rebutannya. War tiket. Iya, pasti rebutan ya. War tiketnya itu kadang nggak dapet gitu ya. Ya dulu pada waktu masih pakai kendaraan umum ya harus perencanaan harus benar-benar matang. Kemudian ya dari sisi biaya juga jatuhnya lebih murah, berlipat. Lebih mahal ya. Lebih mahal. Karena kan kalau kendaraan umum itu kan ada masa tuslah gitu ya. Nah, jadi karena jumlah perjalanan ke arah Jawa Tengah itu lebih banyak daripada ke arah kota, maka bis yang dibutuhkan ke arah Jawa itu menjadi lebih banyak ya. Nah, sementara ketika datang ke arah kota kosong, kursinya kosong, tidak terisi. Nah, maka disepakati supaya armada bis itu tidak mengalami kerugian, harga pada saat itu dinaikkan. Itulah masa setelah 7 hari itu. Ini kesempatan ya begitu juga ya. Ya bukan kesempatan juga, karena memang mau nggak mau harus melayani masyarakat kan. Sementara nggak ada armada yang bisa disiapkan. Ya jadi harus nambah armada dari beberapa tempat. Ya sebagai konsekuensinya harus dinaikkan harganya gitu. Itu sudah dari dulu diberlakukan seperti itu. Jadi harganya otomatis tiap lebaran itu harga tiket mahal. Gitu. Jadi ya itu kalau lewat pakai kendaraan umum lebih nyaman. Tidak terlalu banyak untuk istirahatnya ya sambil jalan ya. Ya tapi ya memang harus lebih merelakan banyak pengeluaran untuk beli tiket gitu. Kira-kira Bapak ada ini nggak sih Pak dari pengalaman Bapak nih semenjak Bapak mudik tuh waktu liburan apapun itulah, ada nggak sih kayak pengalaman Bapak yang kurang mengenakan atau kayak kurang kayak waktu Bapak liburan tuh kayak kurang aja? Kayak sesuatu yang kurang lah. Iya. Kalau selama liburan, selama mudik itu hampir tidak ada yang tidak mengenakan ya, karena itu sebagai wujud ya. Jadi manfaat kalau antum antum coba resapi ya. Jadi mudik ini sebenarnya punya banyak manfaat ya. Yang pertama tentu menjadi pelepas rindu ya. Yang tadinya kita jauh dari keluarga, tiba-tiba harus datang ke kampung halaman ya, maka rindu yang tadinya menggebu itu akan pecah pada saat itu gitu ya. Nah yang kedua juga sarana birrul walidain, tadi yang Bapak sampaikan di awal bahwa kita mudik itu kan sebagai sarana kita untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga sarana silaturahim. Nah kita dengan mudik itu kita bisa menyambung tali persaudaraan yang mungkin sudah sempat renggang gitu ya, sudah sempat tidak lama berkomunikasi. Dengan mudik kita ketemu dengan keluarga, sahabat yang ada di kampung gitu ya. Nah kemudian jangan salah juga, mudik ini menurut beberapa survei ya, menurut beberapa penelitian ini berdampak terhadap kemajuan ekonomi suatu daerah. Jadi perputaran uang yang tadinya sekitar lebih dari 80% itu ada di Jakarta atau di pusat kota, pada saat mudik lebaran itu akan tersebar merata ke wilayah di Indonesia ya. Jadi ekonomi itu menjadi tiba-tiba merata ya ketika lebaran ini. Nah jadi bisa dikatakan kalau selama mudik ya happy aja gitu ya. Tidak ada momen yang tidak menyenangkan kecuali ketika terjadi musibah waktu tahun 2020 itu gitu ya. Itu juga akhirnya mudik meskipun ada sempat terkendala pada waktu itu kendaraan sempat dibawa ke bengkel, jadi nggak jadi mudik
di hari itu harus Oh, ditunda. tapi tetap mudik Pak akhirnya Mudik, Pak. meskipun Oh. kita berganti menjadi kendaraan umum, tapi itu iya. pengalaman yang sangat luar biasa ya. Jadi yang tadinya mau bawa kendaraan pribadi nggak jadi ya. Yang tadinya mudiknya sekian hari dikurangi waktunya kan. Ya bisa jadi pelajaran juga ya, Iya, Pak jadi ya. pelajaran banget ya untuk Iya. kita semua insya Allah ya. Nah, menurut Bapak nih ya, dari Bapak mudik tuh punya nilai apa sih Pak bagi Bapak? Punya apa ya? Entah itu pelajaran berharga apa gitu istilahnya yang bisa diambil dari fenomena mudik tuh Pak yang hampir terjadi setiap tahun. Terus emang mudik itu buat ya kita sarana untuk silaturahmi, kembali melepas rindu dan lain-lain gitu. Menurut Bapak mudik ini punya nilai khusus apa sih gitu? Ya, pertama dari sisi ukhuwah Islamiyah ya. Jadi fenomena mudik ini hampir tidak ditemui di negara lain kecuali di negara Indonesia ya. Nah, di negara Indonesia atau beberapa negara tetangga Indonesia itu masih sama ya. Fenomena mudik ini terjadi gitu. Tapi di negara-negara lain bahkan di Arab pun mudik Lebaran yang mudik Idul Fitri ini justru tidak banyak terjadi. Ya. Jadi kalau di negara Arab itu Idul Adha itu lebih ramai daripada Idul Fitri. Oh. Ya. Dan apa namanya? Menurut Bapak ini menjadi fenomena yang luar biasa ya di tengah masyarakat Indonesia yang kondisi ekonominya tidak merata. Nah, pada saat Lebaran ini seperti ada keberkahan sendiri bagi kampung halaman itu ya, yang tadinya mungkin secara perekonomian, karena Bapak orang ekonomi, orang IPS gitu ya. Iya, Pak. Yang tadinya di kampung-kampung itu mungkin secara perekonomian itu masih kurang gitu ya. Nah, begitu ada fenomena mudik ini tiba-tiba ada peningkatan dari sisi ekonomi. Nah, itu kan luar biasa ya. Pengaruh Idul Fitri di Indonesia itu ada peningkatan perekonomian di sana daripada ketika bulan-bulan lainnya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi persaudaraan ya, ukhuwah Islamiyah ya. Sarana mudik ini kan di Indonesia terutama itu jauh lebih lebih luar biasa gebiarnya dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya. Termasuk istilah halal bihalal. Oh, iya, itu kan iya. muncul di Indonesia. Tidak ada antum ke Arab ada istilah halal bil halal. Nah, itu kalau antum baca sejarahnya itu kan dari Presiden Soekarno ya yang menelurkan istilah tersebut itu. Nah, dengan mudik ini semacam rekonsiliasi gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin ada ketegangan dari sisi politik ya, ada konflik di tengah masyarakat ya. Maka dengan fenomena Lebaran, fenomena mudik ya, di Indonesia ini bisa semacam rekonsiliasi itu mendamaikan beberapa pihak yang mungkin tadinya berseteru. Maka saat momen Idul Fitri itu menjadi kembali ukhuwah Islamiyah menjadi terjaga kembali. Harapannya seperti itu sih ya. Erat kembali ya, Pak. Erat kembali ya. Lagi Idul Fitri kan juga momen buat maaf-maaf juga ya Pak. Iya, betul. Iya, iya. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak ada tips gak sih Pak, kayak ini kan bentar lagi kan udah mau Lebaran ya. Kira-kira nih Bapak udah siapin belum misalnya kayak hal-hal ditunggu-tunggu sama kita-kita nih sebagai santri, sebagai anak gitu dari anak dari keluarga gitu. Terutama THR. Nah, itu Pak. THR. Bapak udah siapin Pak THR nih, barangkali Bapak buat anak Bapak, buat saudara Bapak gitu barangkali. Iyalah. Ya rata-rata setiap orang tua seperti itu ya, minimal untuk anak, untuk ponakan itu bisa disiapin gitu. Tapi kalau Bapak sendiri tidak terlalu memaksakan ya ngasih THR ke banyak orang gitu. Yang penting kan intinya kan sedekah ya. Ya sedekah itu tidak harus dalam jumlah banyak ya. Artinya semampu kita, tidak perlu memaksakan siapa semua harus dapat gitu enggak ya. Ya tapi kurang lebih seperti itu. Hampir semua keluarga di Indonesia Bapak yakin menyiapkan hal itu ya. Antum juga pasti sudah menunggu dari siapa. Sudah dicatat ya siapa dia kasih ya. Pak D mana yang mau ngasih nih ya gitu ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu perlu melihat juga kondisi
di dunia saat ini bahwa kita saudara-saudara kita di Palestina sana sedang berduka gitu ya. Jadi mungkin selain kita menyiapkan THR ya untuk saudara-saudara kita, artinya kita berbagi untuk saudara terdekat ya, kita juga perlu mengingat saudara-saudara kita yang agak jauh tapi dekat di hati gitu ya. Yang ada di mana? Di Palestina. Yang ada di Palestina. Karena akhir-akhir ini ya Bapak dengar kembali terjadi gitu ya serangan dari Israel ke Palestina ya. Nah, kita bisa membantu saudara-saudara kita di sana berbagi kebahagiaan dengan ya ada banyak lembaga ataupun banyak pihak yang membantu ya menyalurkan donasi kita insya Allah. Jadi meskipun kita berbahagia di sini ya kita juga jangan melupakan kesengsaraan saudara-saudara kita di sana gitu ya. Oke, jadi pesan Bapak ya antum ketika dapat THR juga jangan lupa untuk bantu saudara-saudara kita di Palestina ya. Siap. Iya, Pak. Itu aja kita bisa dapat keberkahannya juga ya. Iya, insya Allah. Iya, jadi dengan momen mudik juga bukan cuma momen buat liburan doang ya, bukan cuma buat momen kita pulang ke kampung halaman, tapi juga banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil juga ya Pak, dari ya untuk kita berbagi, terus kita menguatkan kembali wah Islamnya kita gitu. Betul, ya Pak. betul, Iya. iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Mudik, ada budaya mudik Indonesia juga berarti alhamdulillah bagus. Udah tadi disampaikan Iya, ya. Indonesia kan beda nih sama Iya. negara lain. Oke, mungkin cukup Pak. Terima kasih banyak kepada Ustadz Edi. Sama-sama. Alhamdulillah sudah mau diajak ngobrol di podcast ini, di The Best Podcast. Iya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita obrolin tadi, apa yang Pak Edi sudah sampaikan kepada kita dan juga kepada penonton sekalian bisa ya bermanfaat lah buat Pak Edi, buat kita host dan juga untuk ya semua yang menonton podcast ini. Sekali lagi makasih banyak kepada Ustadz Edi. Sama-sama, sukses selalu untuk The Best Podcast. Amin terbalik. Oke, mungkin cukup sekian juga dari kita berdua. Kami selaku MC pamit undur diri. Saya Levi Putra. Saya Fabian Sinatria Fatailah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.